Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stacy Valerie Tirsa Romil Pajung dengan NIM 240211060016. Dan ini video saya akan mempresentasikan tugas individu untuk mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Jadi untuk nomor 1 yaitu menerapkan instruksi mesin dalam program sederhana. Nah, di sini saya membuat program C++, untuk, tugas yang dimana tugasnya adalah, untuk membandingkan dua bilangan. Nah, program ini dia meminta dua input yaitu A dan B, lalu membandingkan keduanya untuk menentukan apakah A lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan B. Program ini terlihat sederhana, tetapi di balik layar, CPU menjalankan banyak langkah penting untuk melakukan perbandingan dan menghasilkan output. Di sini ada contoh output. Jadi bilangan 1 kami input 4. Lalu bilangan 2 kami input 9. Nanti akan keluar nilai A sama dengan 4 dan nilai B sama dengan 9. Jadi dengan fungsi if else, hasil perbandingan dari program adalah A kurang dari B. Untuk memudahkan penjelasan, program ini disimulasikan menggunakan ISA sederhana, yaitu sekumpulan instruksi dasar seperti load_IMM untuk memuat nilai ke register, MOV untuk memindahkan nilai, CMP untuk membandingkan register, JGT, JLT, JEQ untuk lompat kondisi, print_reg untuk mencetak output, lalu terakhir halt untuk mengakhiri program. Variabel A disimpan di register R1 dan variabel B disimpan di register R2. Dan flags menyimpan hasil dari CMP seperti 0 atau sign. Setiap instruksi yang dijalankan CPU selalu melalui tiga tahap utama, yaitu pertama fetch, di mana CPU mengambil instruksi dari memori. Kedua, decode, CPU mengenali jenis instruksi dan data yang digunakan. Ketiga, execute, CPU menjalankan operasi, misalnya perbandingan oleh ALU. Dan terakhir, write back, di mana hasil disimpan kembali ke register atau memori. Nah, di sini ada contoh eksekusi simulasi. Jadi misalnya bilangan 1 sama dengan 7 atau A sama dengan 7 dan bilangan 2 atau B sama dengan 3. Alur instruksinya pertama, di sebelum input itu start, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 0, dan flags sama dengan 0,0. Nah, jadi kami masuk ke instruksi step pertama, yaitu load A ke R1. Jadi R1 akan berisi bilangan 1 yaitu 7. Lalu step kedua, load B ke dalam R2, jadi R2 berisi 3. Lalu untuk instruksi ketiga, CMP R1 R2 di sini akan membandingkan 7 dan 3. Di sini CPU melakukan pengurangan, jadi 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi
dilihat A itu atau 7 lebih besar daripada B, yaitu 3. Lanjut ke instruksi keempat. Karena tidak sama, CPU melewati instruksi JEQ, jadi di skip. Untuk instruksi kelima yaitu JGT, karena 7 lebih besar dari 3, maka JGT dijalankan. Lalu keenam, CPU mengeksekusi print A lebih dari B. Lalu program akan berakhir dengan halt. Nah, sekarang analisis hubungan kode program dengan arsitektur komputer. Program C++ tidak langsung dijalankan CPU. Compiler mengubahnya menjadi instruksi tingkat rendah yang sesuai dengan arsitektur komputer. Nah, pertama, operator perbandingan diterjemahkan menjadi instruksi CMP dan branch. Kedua, variabel A dan B disimpan di register supaya cepat diproses ALU. Ketiga, percabangan if-else berubah menjadi serangkaian instruksi lompat kondisi. Lalu siklus CPU, setiap instruksi menjalani siklus fetch, decode, execute, dan write back. Ini menggambarkan bagaimana kode tingkat tinggi akhirnya dieksekusi pada hardware. Dan terakhir, I/O dalam C++. Cout dan scene melibatkan syscall I/O buffer. Dalam simulasi disederhanakan menjadi print underscore reg dan load dari input buffer. Sekarang kami lanjut ke nomor 2, yaitu merancang instruksi prosesor sederhana. Di sini daftar instruksi prosesor untuk sebuah ISA kecil berisi instruksi fundamental yang biasa ditemukan pada prosesor RISC sederhana seperti add, yaitu penjumlahan register, sub, pengurangan register, load, muat immediate atau muat dari memori ke register, store, menyimpan register ke memori, CMP, membandingkan dua register atau mengupdate flags, JMP, jump atau call relatif yang tidak berkondisi, dan JEQ, jump relatif jika zero flag sama dengan 1 atau jump berkondisi. Misal ini sudah cukup untuk melakukan operasi aritmetika, akses memori, dan percabangan. Lalu untuk desain format instruksi, saya memilih format instruksi 16 bit dengan 3 format, yaitu pertama R-type, operasi antar register, opcode 4 bit, RD 4 bit, RS1 4 bit, RS2 4 bit. Kedua E-type atau immediate atau offset kecil, di mana opcode 4 bit, RD 4 bit, RS1 4 bit, dan IM4 4 bit. Lalu terakhir, ketiga, J-type atau jump dengan opcode 4 bit dan offset 12 bit. Offset 12 bit. Pemilihan format ini merupakan trade-off antara ukuran instruksi yang kecil dan kemampuan immediate yang terbatas. Nah, bagaimana cara instruksi di proses CPU? CPU menggunakan komponen register R0 sampai R7, masing-masing 16 bit, ILU untuk operasi add, sub, atau CMP, flags, Z, S, C, atau O untuk menentukan hasil operasi, memori untuk data, lalu program counter atau PC untuk mengatur urutan eksekusi. Dan setiap instruksi melewati siklus CPU seperti yang ada di nomor 1, yaitu fetch, decode, execute, dan terakhir write back. Untuk simulasi, kami akan
Saya akan simulasikan 3 instruksi, yaitu load, add yang tipe I, dan CMP. Untuk instruksi 1 yaitu load R1, R0, 10, ini CPU menghitung alamat 0 tambah 10 sama dengan 10, lalu membaca mem 10 jadi 5, jadi R1 itu adalah 5. Instruksi kedua yaitu load R2, R0, 11. Uh, Setelah fetch atau decode, um, ini akan membaca mem 11, itu adalah 3, jadi R2 sama dengan 3. Untuk instruksi ketiga, yaitu add R3, R1, R2, ILU menghitung 5 tambah 3 sama dengan 8, jadi R3 sama dengan 8. Lalu flags itu 0 sama dengan 0 dan sign sama dengan 0. Simulasi ini menunjukkan bagaimana data berpindah dari memori ke register lalu diproses oleh ALU. Bisa dan terakhir desain ISA ini menggambarkan konsep inti arsitektur komputer. Pertama, register dan ALU adalah pusat pemrosesan. Kedua, flags digunakan untuk kontrol alur program melalui instruksi branch. Ketiga, format instruksi menentukan cara CPU membaca dan mengeksekusi instruksi. Keempat, load atau store meniru pendekatan RISC modern yang hanya memungkinkan operasi aritmatika antar register. Dan siklus instruksi muncul jelas setiap instruksi dan desain instruksi cocok dengan data path sederhana, lalu ekstensibilitas dan encoding. Dengan opcode 4 bit, kita punya 16 code. Itu cukup untuk menambah instruksi seperti shift, logical ops, dan syscall. Jadi format tipe J menyediakan long offset untuk control flow. Demikian presentasi tugas individu saya. Sekian dan terima kasih.